Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Maratul Jannah, NPM 2301011078. Saya akan memberikan informasi terkait pembelajaran program studi pendidikan agama Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu materi tentang tujuan pendidikan Islam. Dalam kaidah usul dikenal al-umur bimaqasidiha. Artinya, setiap perbuatan atau aktivitas harus berorientasi kepada tujuan. Tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau haluan. Dengan demikian, maka pendidikan yang dirancang sebagai alat untuk mendewasakan peserta didik harus berorientasi kepada tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan merupakan salah satu dari komponen pendidikan. Oleh karena itu, harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum merumuskan komponen-komponen yang lain. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan dan mengarahkan usaha yang akan dilalui. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya. Aspek yang pertama yaitu tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi tugasnya yaitu berupa ibadah dan tugasnya sebagai wakilnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Aspek yang kedua yaitu memperlihatkan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter yang berkecenderungan pada al-hanif, yaitu rindu akan kebenaran dari Tuhan berupa agama Islam sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada. Prinsip yang ketiga yaitu tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan dunia ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan. Sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. Namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus diberantas, sebab kemelaratan dunia bisa menjadikan ancaman yang menjerumuskan manusia pada kekufuran. Dalam hadis disebutkan, kada al-faqr an yakuna kufron. Kepentingan hidup duniawi dan kemelaratan itu hampir saja mendatangkan kekafiran. Dimensi tersebut dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejolak kehidupan yang menggoda ketentraman dan ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomi, maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip universal. Prinsip universal yaitu prinsip yang memandang keseluruhan aspek agama yang berupa akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah. Sedangkan pada manusia yaitu terkait tentang jasmani, rohani, dan nafsani. Dan di dalam masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta adanya wujud dan jagat raya dan hidup. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan dan kesederhanaan.
iktisodiyah. Prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas, serta tuntut pemeliharaan kebudayaan Islam dengan kebudayaan masa kini, serta berusaha mengatasi masalah-masalah yang sedang dan masalah yang akan terjadi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kejelasan, tabayun. Prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia yang mencakup kolbu, akal, dan hawa nafsu, dan hukum masalah yang dihadapi sehingga terwujud tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu prinsip tak bertentangan. Prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya, sehingga antara satu komponen dan komponen yang lainnya itu saling mendukung. Prinsip yang kelima yaitu prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Prinsip yang menyata bentuk adanya khayalan dalam kandungan program, tidak terlalu berlebih-lebihan, serta adanya dan realistis, yang sesuai dengan fitrah dan kondisi sosioekonomi, sosiopolitik, dan sosiokultural yang ada. Selanjutnya prinsip yang keenam yaitu prinsip perubahan yang diingini. Prinsip perubahan struktur diri manusia yang meliputi jasmantah, ruhantiah, dan nafsaniyah, serta perubahan kondisi psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai-nilai, sikap peserta didik untuk mencapai dinamisasi kesempurnaan pendidikan. Selanjutnya prinsip yang ketujuh yaitu prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Dalam prinsip ini tentunya prinsip yang memperhatikan perbedaan peserta didik, baik ciri-ciri, kebutuhan, kecerdasan, kebolehan minat, sikap, tahap pematangan jasmani, akal, emosi, sosial, dan segala aspeknya. Prinsip ini berpijak pada asumsi bahwa semua individu tidak sama dengan yang lain. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu yang kedelapan, prinsip dinamis. Dalam prinsip dinamis yaitu menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.